Halo Sobat Tani, jumpa lagi di channel kesayangan kita semua. Di kesempatan pada pagi hari ini kita akan melakukan penyemprotan rumput belulangan yang di lahan tahap kedua. Nah, di tahap kedua ini adalah lahan untuk tanam cabai rawit teman-teman. Dan di sebelah sini adalah cabai CMK LW02 yang sudah kita tanam kemarin, sekarang sudah berumur 10 hari setelah tanam. Nah, oke teman-teman, dan ini adalah hasil pengaplikasian atau penyemprotan herbisida yang kita gunakan kemarin. Ini hasilnya teman-teman. Jadi ini memang murni kita lakukan penyemprotan, bukan karena kita koret menggunakan cangkul teman-teman, tapi memang kita pengaplikasian menggunakan herbisida ya teman-teman, seperti biasanya. Dan ini ya hasilnya kering, cuma memang kalau kita menggunakan herbisida yang racikan kita, dua bahan aktif nanti yang kita akan terangkan, itu memang cukup lambat teman-teman. Nah seperti ini, itu memerlukan waktu 15 hari baru mulai kering teman-teman. Itu baru mulai kering bener. Nah ini benar-benar ya teman-teman, ini memang akarnya masih nancep tuh. Jadi memang dia bisa kering sampai ke akar-akarnya teman-teman, sampai nah seperti ini. Ini sudah lapuk. Ini murni rumput belulangan nih, dan sampai sana. Dan memang sebelah sana itu 1-2 teman-teman masih ada ya, karena memang ini sudah cukup lama. Dan kebetulan kemarin kita setelah pengaplikasian penyemprotan rumput itu hujan terus ya teman-teman. Waktu pengaplikasiannya, setelah pengaplikasian itu ada 4 hari hujan terus, jadi nggak bisa benar-benar rata. Akhirnya ada ya, masih sisa-sisa tuh teman-teman. Nah, dan kemarin juga lahan yang ini juga teman-teman, itu ya kayak gini rumputnya. Cuma kemarin waktu kita mau lakukan penyemprotan sudah diambil rumputnya oleh tukang rumput teman-teman, yang orang-orang tetangga yang punya sapi, kita biarkan untuk mengambil rumputnya. Jadi nanti herbisida yang kita gunakan itu tidak terlalu banyak, jadi kita tidak terlalu banyak menghabiskan herbisida, dan itu bisa menekan biaya untuk melakukan penyemprotan. Nah seperti itu ya intinya. Dan herbisida apa saja yang akan kita gunakan pada kesempatan kali ini, mari simak video ini sampai akhir. Nah oke teman-teman, di depan kita semua ini sudah ada herbisidanya. Seperti biasa, kita tetap menggunakan Paraquat Dichlorida 276 SL teman-teman. Teman-teman bisa menggunakan beberapa merek yang lainnya ya, jangan bergantung pada merek dagang ini. Yang penting bahan aktifnya Paraquat Dichlorida. Dan kalau di teman-teman ada yang lebih murah lagi untuk Paraquat Dichloridanya, tapi yang SL nya itu 276 ya teman-teman. Jadi ada dua macam untuk Paraquat Dichlorida, itu biasanya yang 136 dan yang 276 SL. Nah itu teman-teman silakan pilih yang 276. Lalu apakah yang rendah itu bagus atau tidak? Nah jadi sama-sama bagus teman-teman untuk kualitas Paraquat Dichlorida, dan cara kerjanya juga sama. Yang membedakan adalah ketika kita menggunakan yang rendah, otomatis dosisnya akan kita naikkan 2 kali lipat. Nah seperti itu ya teman-teman. Nah kemudian di sini yang kedua tetap ada menggunakan Diuron ya teman-teman. Teman-teman bisa menggunakan beberapa merek yang memang sudah saya coba. Salah satunya ini Amcoron, teman-teman juga bisa pakai merek dagang Amcoron. Terus ada juga merek dagang Maron, ada juga merek dagang Diuron. Itu masih banyak yang lainnya teman-teman. Yang penting bahan aktifnya yaitu Diuron. Nah, ini teman-teman bisa baca sendiri ya. Nih, jadi bukan bahan aktif yang lain. Nah, ini bahan aktifnya Diuron 80 wiping powder, WP itu wiping powder. Nah, kemudian dan yang ketiga yaitu teman-teman, yang bahan ketiga untuk mix untuk herbisida yaitu ada cuka makan. Nah, ini teman-teman, cuka makan ini
bisa kita campurkan di herbisida kita ya. Jadi untuk dosisnya saya biasanya dalam 1 liter itu kita gunakan setengah botol. Nah itu teman-teman, jadi seperti itu ya, dalam 1 liter gunakan setengah botol. Jadi 1 botol ini isinya 100 ml, jadi dalam 1 liter herbisida kita tambahkan 50 ml. Kenapa kok kita tambahkan cuka makan? Nah, cuka makan ini akan menurunkan pH dari larutan ini teman-teman. Jadi pH air yang untuk diserap di daun itu akan jauh lebih rendah agar lebih maksimal untuk diserap oleh daun. Nah, ketika pH-nya rendah dan diserap dengan baik oleh rumput, nah jadinya nanti herbisidanya akan bekerja sangat efektif ya teman-teman, seperti itu. Nah ya, kalau tidak ada cuka makan, teman-teman bisa gunakan air aki. Air aki itu yang air aki yang putih ya teman-teman, jangan yang ini, kan ada 2 macam. Dan kemudian yang keempat ya, yang keempat itu saya menggunakan CBA stick. Ini sebenarnya ini perekat teman-teman, silakan menggunakan merek dagang yang lain. Kalau saya menggunakan CBA ini ya karena satu teman-teman, murah ya, bukan karena promosi, tapi ini murah. Yang isi bersih 500 ml ini di sini harganya 20.000, sedangkan yang 1 liter itu cuma 35.000. Kemarin saya juga beli yang 1 liter. Dan kenapa saya menggunakan perekat? Nah ini kan teman-teman, biasanya penggunaan perekat itu hanya untuk tanaman, jarang yang menggunakan untuk rumput ya teman-teman. Jadi begini, kenapa alasannya saya menggunakan perekat juga untuk melakukan penyemprotan. Yang pertama, ini musim hujan teman-teman, dan ini cuacanya masih mendung juga. Jadi untuk merekatkan pestisida dan meratakan ya teman-teman, supaya nanti ketika hujan herbisidanya itu tidak mudah luntur. Nah itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman bisa lihat nih ya teman-teman, daun pada rumput belulangan ini kalis atau dia tuh punya bagian lilin. Jadi ini yang sangat susah untuk herbisida bisa merekat di batang atau daun si rumput belulangan ini teman-teman. Jadi itu yang membuat kenapa kok rumput ini juga susah matinya, itu karena ini tadi, herbisida itu tidak bisa merekat, benar-benar merekat pada si rumput ini teman-teman, maupun di bagian daun ataupun di bagian batangnya. Jadi penggunaan perekat itu juga penting menurut saya. Oh ya teman-teman, masih ada yang ketinggalan tentang penggunaan cuka makan ini ya teman-teman. Jadi mungkin nanti teman-teman akan bertanya, cuka makan ini akan berpengaruh pada tanaman apa enggak. Jadi cuka tanaman ini akan menurunkan pH cairan pada herbisida yang kita gunakan. Nah otomatis nanti pH tanah juga akan turun. Nah bagaimana mengantisipasinya supaya media tanamnya tidak turun juga pH-nya. Jadi nanti saat kita melakukan penyemprotan itu kita usahakan ya teman-teman, kita hanya melakukan penyemprotan pada bagian jalan perawatannya. Nah ini kenapa si mulsa ini belum kita lobangi ya, seperti ini ya. Ini tujuannya supaya nanti saat kita melakukan penyempraian, herbisida itu tidak masuk di media tanam kita. Karena ketika kita juga menggunakan herbisida murni saja, itu pH-nya sudah turun. Tanah itu pH tanahnya sudah turun ya. Apalagi kalau kita tambahkan cuka makan, itu otomatis akan tambah turun lagi. Nah bagaimana mengatasinya? Ya jangan dilobangi dulu ya. Jadi yang kita fokuskan adalah penyempraian pada lorong atau jalan perawatannya saja. Yang pertama kita lakukan adalah dosis ya untuk paraquat dichloridanya. Mana tadi ya sendoknya? Lur hilang sendoknya. Wis nang jero.
Oke, untuk dosis dari diuronnya teman-teman, kita gunakan 2 sendok ya. Jadi untuk rumput yang pratumbuh ataupun purna tumbuh teman-teman, atau yang sudah tua, itu kita cukup menggunakan 2 sendok saja ya, cukup 2 sendok. Kemudian kita aduk dulu. Kita aduk dulu. Jadi nanti pencampuran diuron dengan herbisida supertoknya itu teman-teman, dengan paraquatdicloridanya itu dipisahkan. Jadi supaya nanti buih atau umpruk ya teman-teman. Jadi dari buih si kedua herbisida ini itu tidak meluap saat kita lakukan pengisian di tangki. Jadi seperti itu. Kita masukkan dulu yang diuron. Jadi nggak usah banyak-banyak airnya. Nah, catatan ya, tangkinya sudah kita isi dulu. Setelah kita masukkan, nah, karena ini sebenarnya untuk mengatasi si buih dari herbisidanya teman-teman. Kalau herbisida kontak itu biasanya memang berbuih seperti ini teman-teman. Dan ditambah lagi tambahan herbisida sistemik merek dagang diuron yang tepung juga akan berbuih seperti ini. Jadi caranya ya teman-teman. Nah, si paraquatdicloridanya ini kita campurkan terakhir. Nah, ini kita tambahkan seperti yang saya bilang tadi, dalam 1 liter itu kita kasih setengah atau 50 ml untuk cuka makannya, seperti itu ya. Kemudian untuk dosis dari paraquatdicloridanya teman-teman, ini yang membedakan antara si rumput yang pratumbuh dengan purna tumbuh, atau yang rumput yang muda dengan yang tua, itu bedakan. Saya biasanya ya teman-teman, untuk rumput yang tua itu kisaran 130, tapi kalau rumput yang masih muda itu saya menggunakan cukup 120 ml dalam 1 tangki. Nah, karena rumput yang akan kita spray yang bagian atas tadi ya teman-teman, itu kan sudah dibabat atau sudah diambil rumputnya dan baru tumbuh tunas baru. Jadi kita cukup penggunaannya 120 ml. Jadi cukup penggunaan untuk paraquatdicloridanya itu cukup 120 ml saja teman-teman. Kalau teman-teman mau gunakan 130 ml ya sah-sah saja, itu akan semakin jos. Tapi karena saya untuk menghemat anggaran, karena semua herbisida sekarang naik, saya cukup gunakan 120 ml. Jadi range batasnya ya teman-teman, itu menurut saya 130 lah itu teman-teman, itu masih bagus, dan minimal penggunaannya 120. Kita tambahkan, karena ini ukurannya 100, kita tambahkan 20 ml lagi. Ups, jangan sampai penuh. Oke. Nah, kenapa kok kita aduk seperti ini? Kita aduk si herbisida diuron dengan paraquatnya di tangki supaya menghindari buihnya supaya tidak terlalu banyak. Dan kemudian langsung kita aduk dulu ya. Dan langkah selanjutnya kita aduk seperti ini supaya antara bahan aktif diuron dengan paraquatdicloridanya itu benar-benar menyatu dan larut ya, seperti ini. Kemudian baru teman-teman tambahkan, jangan lupa penggunaan perekat. Nah, perekat ini saya biasanya penggunaannya hanya 10 ml.
Penggunaan saya cuma menggunakan 10 mili dalam satu tangkinya teman-teman. Mau digunakan lebih banyak ya silakan, cuma kalau 10 mili sudah cukup, kenapa harus banyak-banyak kan seperti itu. Oke, kemudian kita aduk lagi supaya lebih rata. Jadi penggunaan perekat itu terakhir ya teman-teman, untuk mencampuran semua pestisida itu terakhir. Nah seperti ini, baru kita tutup dan aplikasikan ke rumput belulangan yang akan kita spray. Oke, kemudian kita lakukan penyemprotan pada rumput belulangan dengan rata ya teman-teman. Jangan sampai ini terlewatkan, supaya nanti matinya bisa benar-benar mati. Dan kemudian teman-teman, catatan ketika kita menggunakan herbisida untuk rumput ya, penggunaan untuk racun rumput, teman-teman itu lakukan di pagi hari yang bagus dan kemudian di cuaca yang cerah, karena untuk paraquat diklorida itu bagusnya ketika cuaca cerah. Cara kerjanya seperti itu teman-teman. Kemudian minimal 6 jam itu terkena panas, jadi supaya benar-benar maksimal. Dan cukup sekian ya teman-teman, karena kita mau selesaikan dulu pekerjaan kita. Intinya tata caranya seperti yang tadi. Semoga video ini bermanfaat lah pokoknya buat teman-teman semuanya yang kesulitan untuk membasmi rumput belulangan. Jadi semoga bermanfaat. Cukup sekian video kita hari ini. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa di episode selanjutnya, and bye bye.